mahasiswa dan Sobat Visip, selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya Naysila, dan selama 15 menit ke depan kita akan bedah topik yang sangat krusial, wajah pembatasan Indonesia antara kedaulatan dan kesejahteraan. Pembatasan bukan sekedar garis di peta, tapi soal manusia dan identitas. Hari ini kita akan membedah bab 5 buku Relasi Konseptual Nasionalisme, Beda Negara dan Perbatasan. Sudah hadir bersama saya Erindra, Tirana, dan Andri. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Nah, jadi kita hari ini bakal membedah isi dari bab 5 ini, tapi kita bedahnya santai aja ya teman-teman, tidak perlu tegang ataupun kaku. Jadi di sini kita bakal sedikit membahas tentang bab 5, yaitu tentang perbatasan nih. Ini mungkin teman-teman kalau mikir tentang apa itu perbatasan mungkin cuma sebagai sebuah tempat ataupun wadah pagar beton gitu yang menandai sebuah daerah atau sebuah tempat dengan tempat lainnya. Jadi kalau di sini di buku di bab 5 ini dijelaskan kalau perbatasan itu tuh sebuah konstruksi sosial antara budaya dan juga ekonomi. Jadi teman-teman, kayak perbatasan tuh punya nyawanya tersendiri. Jadi ada 3 istilah kunci yang disebut dalam buku ini, yaitu adalah boundary, itu sebagai garis hukum, border itu wilayah mobilitasnya, dan juga frontier yaitu wilayah depan yang paling dinamis. Coba teman-teman lihat mungkin tadi di halaman-halaman awal tadi itu ada yang namanya teori yang cukup menarik menurut saya, itu dari Ratzel. Dia mengibaratkan negara itu tuh kayak sebagai organisme hidup atau sebagai makhluk hidup yang menganggap kalau perbatasan itu sebagai epidermis. Teman-teman tahu epidermis itu kulit terluar. Itu analoginya tuh bagus banget. Dia menyebutkan kalau kulit tuh perbatasan tuh sebagai kulit terluar dari sebuah negara. Jadi kegunaannya tuh banyak teman-teman. Ada ganda. Yang pertama, kulit itu pasti melindungi bagian dalam itu, yaitu negara itu tersendiri, dan juga sebagai tempat kita berinteraksi ataupun bertukar dengan lingkungan di luar kita. Kalau misalnya nih perbatasan itu diganggu atau kita sebut tadi sebagai kulit itu sensitif atau ada luka, itu pasti seluruh tubuh tuh atau negara kita tuh pasti akan merasa terganggu. Nah, masuk lagi ke bagian tengah buku. Di sini nih mulai dibahas realitas pahit yang ada di perbatasan Indonesia. Buku ini nih dengan sangat gamblang atau dengan jujur kalau bahkan di perbatasan kita itu masih sering disebut sebagai daerah kosong teman-teman, karena mungkin di sana tuh pembangunannya sangat tertinggal jauh dibandingkan kita yang mungkin tinggal di pusat kota ataupun daerah-daerah yang sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi banyak terjadi masalah teman-teman di sana, lahirnya banyak masalah seperti banyaknya masalahnya penyelundupan barang, perdagangan manusia, sampai lunturnya kayak identitas nasional kita, karena masyarakat kita tuh sendiri itu lebih banyak sukanya berbelanja ke negara sebelah atau negara tetangga yang dekat dengan perbatasan tersebut teman-teman. Nah, kalau kita masuk lagi ke bagian buku tengah, di sini juga disebutkan kalau banyak realitas pahit teman-teman, benar-benar pahit banget di sini, karena mulai masyarakat Indonesia itu sendiri malah kurang untuk mereka menggunakan yang namanya fasilitas yang negara sudah siapkan, karena mungkin pengaruh mobilitas dan juga karena mungkin lebih dekat dengan negara tetangga daripada harus ke daerah kota yang mungkin lebih jauh atau perjalanannya mungkin lebih susah teman-teman. Jadi interaksinya kurang gitu teman-teman. Jadi ini malah mungkin jadi salah satu berita buruk buat kita teman-teman, karena Indonesia kita tahu sendiri bahwa perbatasan kita itu mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, lalu di sini ada klarifikasi teman-teman dari Martinez yang sangat relevan buat kita bisa diskusikan bersama. Dia di sini membagi 3 perbatasan dari yang paling tertutup sampai yang paling menyatu di Indonesia. Jadi sebenarnya tantangan kita ini sudah berganti teman-teman. Bukan lagi dari sekedar hidup kita berdampingan dengan yang lain, tapi kayak kita tuh menjadi
harus saling menguntungkan teman-teman. Jadi makanya kita lihat sendiri realitas hidup di perbatasan itu sangat sulit teman-teman, karena banyaknya juga di situ kurangnya mungkin aksesibilitas mobilitas kita di sana, bagian kesehatan juga kurang. Jadi hidup itu bukan lagi saling berdampingan teman-teman, tapi saling menguntungkan, begitu teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa poin penting yang mau saya sampaikan ke teman-teman, yaitu tuh ada 2 poin teman-teman, yaitu adalah di buku ini ada 2 poin yang harus pendekatan menawarkan kita tuh 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan tradisional. Ini biasanya kita lihat tuh pendekatan tradisional ini lebih kayak kita tuh menggunakan senjata, patroli militer, fokus ke keamanan teritorial, itu tuh sudah pendekatan tradisional teman-teman. Dan yang kedua adalah pendekatan non tradisional. Ini lebih gimana ya? Lebih krusial lagi teman-teman di masa sekarang yang mungkin fokusnya ke keamanan manusia, human security lah hitungannya. Jadi artinya tuh negara tuh bisa lebih hadir, dan bukan cuma lewat senapan, tetapi bisa lewat pembangunan sekolah, pendidikan itu penting banget teman-teman, karena di sana itu untuk pendidikan itu sangat kurang dan tertinggal, tidak seperti kita. Dan juga puskesmas, apalagi karena tadi kan kita sebutkan tadi bahwa banyakkan orang yang tinggal di perbatasan itu mungkin untuk akses kesehatannya itu lebih banyak ke negara tetangga yang berseberangan dengan adanya perbatasan, dan juga mungkin pasar. Karena kita tahu juga teman-teman, di daerah perbatasan itu orang-orang lebih banyak menggunakan uang mata negara lain daripada menggunakan uang mata negara kita sendiri, yaitu rupiah. Karena mungkin akses kita untuk berbelanja di sana itu sangat kurang, dan juga mobilitas mungkin juga susah ya kan. Dan juga ada listrik. Nah, ini juga jadi salah satu permasalahan di sana teman-teman. Akses listrik itu sangat kurang di sana, karena mungkin yaitu tadi akses jalan itu juga susah, mobilitasnya juga itu susah. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini ini tentang kesimpulannya itu dari buku ini yang sudah saya baca. Jadi kedaulatan itu bukan cuma soal menjaga garis peta agar tidak digeser, tapi bagaimana membuat rakyat yang di garis terdepan itu merasa bangga dan sejahtera jadi orang Indonesia. Karena kalau mereka sudah nyaman dengan pelayanan negara lain atau negara tetangga yang ada di dekat garis itu, garis batas di peta itu seperti gak ada artinya lagi teman-teman secara sosial teman-teman. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan di sini membuka sesi diskusi bersama. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin Tira ingin bertanya sebagai yang ingin mengkritik bukunya itu gimana itu bisa? Baik, sebenarnya saya ingin bertanya, kalau kita lihat secara kritis ya teman-teman, sebenarnya buku ini tuh menjelaskan konsep perbatasan dengan cukup baik dari sisi teorinya, tapi menurut saya sendiri pembahasannya ini masih belum cukup konseptual. Padahal kalau kita lihat kondisi wilayah perbatasan di Indonesia ini, realitasnya tuh jauh dari kata kompleks ya. Misalnya di beberapa daerah perbatasan, masyarakat justru lebih mudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga dibandingkan dari wilayah Indonesia itu sendiri. Ini tuh menunjukkan bahwa persoalan perbatasan bukan hanya soal keamanan atau batas wilayah, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan dan akses ekonomi masyarakat. Kalau pembangunan di wilayah perbatasan tidak merata, lama-lama biasanya muncul perasaan kurang terhubung dengan negara, karena kebutuhan hidup mereka tuh justru lebih terpenuhi dari luar negara. Dari situ tuh muncul pertanyaan saya, tadi saya sudah tulis, pertanyaan saya mengenai pembahasan ini tuh mengapa banyak masyarakat perbatasan itu tuh justru lebih bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Apakah ini menandakan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan ini masih belum merata? Menurut saya buku ini akan terasa lebih kuat jika dilengkapi dengan contoh atau studi kasus nyata dari wilayah perbatasan di Indonesia. Dengan begitu, pembaca tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi
kondisi sosiologinya benar-benar terjadi di lapangan. Seperti itu. Sekian dari saya. Oke, pertanyaannya bagus buat Kira. Makasih sudah bertanya. Jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat lagi, tadi kan ada pertanyaan, kenapa masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan itu lebih bergantung pada negara tetangga. Tapi kalau kita di sini kita berpikir secara rasional aja deh. Jadi kalau teman-teman nih punya opsi, misalnya teman-teman mau berbelanja, teman-teman pengen berbelanjanya ke supermarket, tapi di dekat rumah kalian itu cuma ada tukang sayur. Hitungannya supermarket lebih jauh dong, dan juga mungkin akses perjalanan kalian atau apapun itu mungkin jadi salah satu penghalang tuh teman-teman. Nah, di situ juga gimana ya biasanya. Jadi masyarakat yang tinggal di perbatasan itu mungkin kayak mereka tuh memilih opsi yang paling efisien teman-teman untuk bertahan hidup. Karena saya lihat juga untuk harga makanan bahan pokok di negara tetangga itu mungkin lebih murah teman-teman. Ketika harga gula ataupun bensin dari negara tetangga itu lebih murah dan lebih mudah didapatkan, kenapa enggak? Kita kan masih bisa ngambil yang lebih murah ataupun lebih mudah aksesnya. Jadi itu teman-teman. Jadi ketergantungan ekonominya nih sebenarnya tuh akar masalahnya itu cuma dari satu, yaitu adalah masalah logistik dan jaraknya teman-teman. Itu yang paling jadi permasalahan utama. Jadi contohnya tuh paling banyak itu di pedalaman Kalimantan atau pulau-pulau kecil teman-teman yang ada di dekat Kepulauan Riau, karena Riau itu kan lebih dekat juga kan hitungannya, ataupun Kalimantan juga lebih dekat dengan negara lain ya teman-teman. Nah, jadi akses di sana itu teman-teman untuk distribusinya itu sangat susah teman-teman, karena harus melewati medan yang berat. Apalagi kita yang mungkin yang tinggal di Kalimantan, kita juga tahu itu hutan yang masih lebat banget. Jadi untuk untuk melewati perjalanan ataupun akses seperti itu tuh pasti membutuhkan waktu dan juga biaya yang mahal teman-teman. Jadi mungkin sementara kota-kota yang ada di dekat perbatasan itu mungkin lebih memilih mereka ke negara-negara tetangga karena aksesnya sudah enak, perhatian harga bahan pokoknya lebih murah. Itu jadi salah satu mungkin jawaban yang pasti banget, karena ketergantungan kita tuh untuk negara lain yang mereka tinggal di perbatasan itu sangat tinggi teman-teman. Jadi nggak bisa dipungkiri mungkin pemerintah pusat itu masih kurang untuk memperhatikan kesejahteraan hidup orang yang tinggal di dekat perbatasan. Dan yang kedua tadi itu ada pertanyaan nggak sih yang pembangunan belum merata ya tadi ya. Nah, kalau saya lihat lagi pembangunan di sana itu memang benar-benar belum merata. Terakhir kali saya dengarnya itu pemerintah tuh masih gencar yang membangun PBN yang pos lintas batas negara, tapi selalu jadi tantangannya teman-teman adalah medan ya teman-teman, karena medan di sana itu sangat susah juga. Tapi karena ada pembangunan pos lintas batas negara ini mungkin bisa meningkatkan konektivitas jalan desa teman-teman, karena di sana kan pasti pembangunan besar-besaran juga pemerintah sudah mulai memperhatikan sedikit demi sedikit, yang pasti juga listrik akan masuk. Tapi mungkin karena terbiasa sudah teman-teman, jadi masyarakat yang tinggal di perbatasan itu selalu menoleh ke negara sebelah teman-teman, karena kemudahan akses itu selalu menjadi jawaban dari mereka. Karena walaupun hitungannya sudah diperbaiki perbatasan itu, tapi kalaupun jarak aksesnya masih sangat jauh, itu mungkin teman-teman mereka di sana itu masih lebih memikirkan bagaimana mereka menghemat waktu dan juga uang mereka untuk mencari bahan pokok kehidupan mereka selama di perbatasan teman-teman. Erin, mungkin ada tanggapan lagi sebagai seorang sebagai mahasiswa sosiologi? Baik, setelah saya baca dari di buku bab ini, saya ada membuat catatan kecil dari pandangan sosiologi. Secara sosiologi, fenomena masyarakat perbatasan yang lebih bergantung pada negara tetangga dapat dijelaskan melalui teori ketimpangan pusat dan pinggiran. Teori ini menjelaskan
bahwa pembangunan dalam suatu negara itu lebih kali berfokus pada wilayah pusat, seperti kota besar dan daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Nah, akibatnya wilayah pinggiran yang termasuk perbatasan sering mengalami keterbatasan infrastruktur, layanan publik, dan distribusi barang. Kondisi ini membuat masyarakat itu mudah mendapatkan kebutuhan dari negara tetangga, bukan dari negara kita sendiri gitu. Jadi mereka lebih mudah mengambil dari negara tetangga karena lebih dekat dan memiliki akses ekonomi yang lebih baik. Nah, selain itu tadi ada tentang ketergantungan dalam sosiologi ketergantungan ya. Teori ini menjelaskan dalam suatu wilayah lain yang lebih kuat secara ekonomi karena adanya hubungan yang tidak seimbang. Nah, dalam konteks perbatasan, masyarakat lebih sering menjalin aktivitas ekonomi dengan negara tetangga karena harga barang lebih murah, pasarnya lebih dekat, dan distribusinya lebih cepat. Hal tersebut menyebabkan munculnya hubungan ekonomi yang membuat masyarakat perbatasan ini secara tidak langsung bergantung dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, di sisi lain kondisi ini itu juga dengan konsep integrasi sosial dan sosiologi. Jika pembangunan dan perhatian negara itu terhadap wilayah perbatasan masih terbatas, masyarakat juga bisa merasa kurang terhubung dengan negara kita sendiri, dengan negaranya sendiri gitu. Ketika kebutuhan hidup mereka lebih mudah dipenuhi dari negeri luar atau negeri tetangga, interaksi sosial dan ekonomi itu dengan mudah masyarakat dapatkan dari negara tetangga. Oleh karena itu, fenomena ini dapat menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan masih belum merata, dan itu perlu adanya perhatian lebih kepada masyarakat perbatasan agar tetap menjadi bagian kuat dari negara kita sendiri. Jadi itu yang saya catat dari pandangan sosiologi. Oke, dari sini teman-teman kita kan tahu bahwa hampir semua dari kita mungkin setuju. Jadi permasalahan utama kita nih sebagai rakyat Indonesia itu adalah kurangnya perhatian pemerintah pusat kepada teman-teman kita mungkin yang tinggal di perbatasan, karena kita juga tahu di sana aksesnya sulit dan juga mereka mungkin terasa tertinggal. Jadi mereka itu mungkin hitungannya lebih nasionalis kepada negara sebelah daripada mereka harus nasionalis kepada negara mereka sendiri, sedangkan mereka di sana tidak bisa diberikan mungkin infrastruktur yang memuaskan, yang bagus, pendidikan yang cukup, perputaran ekonomi yang di sana yang mungkin bagus, tidak seperti kita di sini teman-temannya. Jadi pernyataannya bagus buat Erin dan juga tadi Tira, bagus banget sudah membuat pertanyaan ataupun tanggapan dari sosiologi. Kira juga sudah tadi sedikit mengkritik tentang buku yang saya jelaskan tadi yang kita bedah sama-sama. Mungkin di sini saja yang bisa saya jelaskan teman-temannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Di sini saya ingin bertanya kepada Erindra. Baik. Di buku ini disebutkan perbatasan adalah konstruksi sosial budaya. Bagaimana kamu melihat pergeseran makna perbatasan dari sekedar wilayah geografis menjadi ruang interaksi manusia? Nah, kalau dari perspektif sosiologi, perbatasan memang tidak hanya dipahami sebagai garis geografis yang memisahkan dua negara. Nah, tetapi juga sebagai konstruksi sosial budaya. Artinya, makna perbatasan dibentuk oleh interaksi manusia, nilai, kebiasaan, dan hubungan sosial yang terjadi di wilayah tersebut gitu. Oleh karena itu, masyarakat hidup di wilayah perbatasan yang sering memiliki identitas sosial yang dipengaruhi oleh dua budaya sekaligus. Perbatasan kemudian menjadi ruang pertemuan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.
Masyarakat perbatasan sering berinteraksi dengan masyarakat dari negara tetangga melalui perdagangan, hubungan, keluarga, maupun perdagangan, maupun kegiatan sosial lainnya. Dari sudut pandang sosiologi, kondisi ini menunjukkan bahwa perbatasan adalah ruang sosial yang dinamis, di mana identitas, budaya, dan praktik kehidupan masyarakat itu saling berinteraksi dan membentuk realitas sosial yang berbeda dari wilayah pusat negara. Oke, terima kasih jawabannya. Di sini saya juga ingin bertanya kepada Andri. Ayo, apa pertanyaannya? Dari sudut pandang mahasiswa, ada istilah border, boundary, dan frontier. Kenapa penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini? Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang bagus ya dari moderator kita. Jadi, sebagai mahasiswa kita juga tentu harus juga yang namanya belajar hubungan internasional, hukum, ataupun geografi, politik. Teman-teman tahu geografi lah, pasti tahu kan. Jadi, kita tuh membedakan ketiganya tuh apalah, bukan cuma kita tahu sebutan ataupun definisi hafalannya aja teman-teman. Jadi kita tuh harus bisa memahami gimana cara kerjanya teman-teman. Jadi kita bedah sama-sama ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah boundary atau yang tadi kita sebut sebagai garis hukum. Boundary ini apa ya? Kita pikirkan nih sebagai sebuah sertifikat tanah teman-teman. Kenapa ini penting teman-teman? Karena dengan adanya boundary ataupun sertifikat tanah ini teman-teman, kita tuh bisa menentukan di mana hukum satu negara berhenti dan hukum negara lain dimulai. Jadi teman-teman, ada perbatasan, ada dua perbatasan. Jadi di hukum satunya kita bisa menggunakan hukum negara satu, dan sudah kalau di luar garis itu kita tidak bisa menggunakan hukum negara yang kita sebelumnya kita tinggali teman-teman. Jadi apa ya namanya? Ini sudah menyangkut yang namanya kedaulatan tiap negara yang ada tinggal di perbatasan teman-teman. Dan yang kedua itu ada namanya tadi border, ruang sosial dan mobilitas teman-teman. Itu tuh lebih kayak apa ya? Sebutannya kita tuh zona perbatasannya teman-teman. Di sini nih kita harus memahaminya juga karena disinilah kehidupan manusia yang tinggal di perbatasan itu pun kehidupan negara kita itu terjadi teman-teman. Di dalam border ini biasanya ada yang namanya pasar, sekolah, dan ada mungkin orang yang tiap hari mondar-mandir lewatin antara dua negara, itu disebut dengan border teman-teman. Memahami border ini juga bisa membantu kita sebagai mahasiswa sosiologi, gimana kita itu melihat sebuah kebijakan nasional ataupun dari negara itu sangat berdampak nyata untuk masyarakat lokal yang mungkin tinggal di dekat perbatasan teman-teman. Jadi anggapannya border ini di mana dua negara itu saling bertemu teman-teman ataupun saling bersentuhan lah hitungannya. Dan yang ketiga itu adalah tadi frontier, atau frontier ini apalah hitungannya, kayak dia nih yang paling terdepan tuh teman-teman, kayak wajah dari sebuah negara gitu teman-teman. Jadi frontier ini di sini nih menunjukkan gimana pengaruh sebuah negara ataupun apa ya, yang sebuah daerah gitu teman-teman, yang belum ada dikuasai ataupun belum ada yang mencantumkan nama di situ, jadi masih bisa apa ya, kita tuh melebarkan politik kita ataupun menyebarkan identitas negara kita ke daerah tersebut teman-teman, yang belum dicantumkan atau diambil oleh negara lainnya di sekitar situ teman-teman. Jadi ini nih kayak kita tuh bisa menyebarkan identitas kita ataupun hukum negara kita ke daerah tersebut teman-teman. Nah, jadi kita lihat di sini perbedaan ini lebih kayak gimana ya, kita tuh bisa mungkin mengidentifikasikan sebuah istilah, tapi kita tuh nggak bisa juga sembarangan teman-teman, karena kalau kita salah identifikasi sebuah istilah itu teman-teman, kita tuh bakal menghasilkan apa ya, solusi yang mungkin
membuat kesalahan gitu teman-teman. Jadi kalau kita hitungannya negara yang mungkin fokus menjaga boundary tadi itu, mungkin kita menggunakan tentara teman-teman atau militer untuk menjaga sebuah perbatasan. Tetapi kalaupun kita jangan sampai kita tuh lupa dengan yang namanya frontier tadi tuh, seperti pembangunan itu atau pencaplokan itu. Di situ kita bisa membangun sebuah pembangunan ekonomi teman-teman. Tapi mungkin kita akan tetap kehilangan teman-teman, karena ya tadi seperti yang saya jelaskan, masyarakat yang mungkin tinggal di daerah sana mungkin hitungannya mereka tubuhnya ada di negara Indonesia, tapi jiwa raganya sudah ada di negara tetangga sebelah teman-teman, karena ya di sebuah kebiasaan mereka berbelanja di negara lain, fasilitas kesehatan dan sekolah itu pakai yang lain teman-teman. Itu aja sih. Ada lagi pertanyaan, Naysila? Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk Tirana, apa harapanmu untuk pengelolaan perbatasan kita ke depan? Baik, kalau harapan aku ke depannya, pengelolaan perbatasan jangan cuma fokus ke keamanan atau batas wilayah saja. Yang paling penting sebenarnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau masyarakat perbatasan punya akses pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur yang baik, mereka pasti akan merasa lebih terhubung dengan negara. Jadi menurut aku, menjaga perbatasan itu bukan cuma soal menjaga wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat hidup dengan sejahtera. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Luar biasa teman-teman. Kesimpulannya, perbatasan adalah epidermis atau kulit negara yang butuh nutrisi berupa kesejahteraan agar tetap kuat menjaga kedaulatan. Terima kasih Erindra, Tirana, dan Andri. Saya Naysila. Tetap kritis dan cinta tanah air. Sampai jumpa. I just had to let you know you're